Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa kalian ke kesuksesan. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menerangkan materi transformasi geometri yang jenisnya translasi. Pada kompetensi dasar, pada hari ini yang pertama itu menjelaskan transformasi geometri, jenisnya jenis translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, berjenis translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau pada pertemuan ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian translasi. Yang kedua, siswa dapat menemukan atau menentukan bayangan hasil translasi. Yang ketiga, siswa dapat menemukan titik awal jika diketahui komponen translasi dan bayangan hasil translasi. Yang keempat, siswa dapat menemukan komponen translasi jika titik awal dan bayangan hasil translasi diketahui. Yang kelima, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi. Nah, mari kita masuk ke contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mendorong troli, ya. Kita kalau ke supermarket kita mendorong troli. Nah, troli itu menerapkan konsep translasi. Yang kedua itu robot, yang ketiga lift, keempat PBB, dan yang terakhir itu alat berat. Nah, translasi. Apa itu translasi? Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada bidang koordinat, di mana ada sebuah titik A negatif 3,1, titik B negatif 2,3, itu maaf salah ya, titik C 0,1. Nah, ketiga titik itu dihubungkan sehingga membentuk bangun segitiga. Nah, bangun segitiga itu ditranslasikan sejauh berapa itu? Coba kita cek sejauh berapa ya. Itu A bayangannya menjadi 1,-3, kemudian B aksen atau B bayangannya 2,-1, dan C aksennya 4,-3. Nah, di situ yang merah itu segitiga awal dan yang biru segitiga bayangannya setelah ditranslasi. Nah, A awalnya negatif 3,1 menjadi 1,-3. Itu yang dinamakan dengan translasi. Nah, kita masuk pengertian translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada bidang koordinat, diasumsikan bahwa arah kanan merupakan sumbu X positif, arah kiri merupakan sumbu X negatif, arah atas merupakan sumbu Y positif, dan arah bawah merupakan sumbu Y negatif. Nah, bentuk translasinya bagaimana? Bentuk translasi dapat diamati pada gambar di samping. Ada sebuah gambar segitiga, ya. A, X, Y ditranslasikan dengan komponen A, B, sehingga menghasilkan A aksen, X tambah A, Y tambah B. Translasi dinyatakan oleh T, A, B, dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X dan B menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Lanjut. Bentuk translasi. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T
menghasilkan titik bayangan A aksen, X aksen, Y aksen atau A aksen dirumuskan dengan X tambah A, Y tambah B. Translasi titik A dapat dituliskan dengan, nah itu perhatikan anak-anak ya, nuliskannya itu ada panah, di atas panahnya ada T, A, B, itu artinya titik A ditranslasikan terhadap A dan B sehingga menghasilkan A aksen. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, penentuan bayangan sebuah titik. Tentukan bayangan titik A 3,2 karena translasi T negatif 4,1. Negatif 4,1 itu artinya titik A 3,2 digeser 4 langkah ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga jawabannya A 3,2 translasinya negatif 4,1 tadi rumusnya X tambah A, Y tambah B. Sehingga diperoleh A aksen 3 ditambah negatif 2, 2 tambah 1. A aksennya negatif 1,3, jadi bayangan A adalah A aksen negatif 1,3. Contoh yang kedua, penentuan komponen translasi. Titik P aksen 2, negatif 3 merupakan hasil bayangan P 4,6 setelah ditranslasikan sejauh T, A, B. Tentukan komponen translasi T, A, B-nya. Ingat, ada sebuah titik P, misal kita titik P, X, Y ditranslasikan terhadap T, A, B, maka rumusnya P aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, di situ pada soal, titik awalnya 4,6 ditranslasikan terhadap T, A, B menghasilkan P aksen 2, negatif 3. 4 itu sebagai nilai X, 6 sebagai nilai Y, dan 2 sebagai nilai X tambah A, serta negatif 3 itu merupakan nilai dari Y tambah B. Kita ambil yang bayangannya. Ya, bayangannya X tambah A. Untuk bayangan X aksen itu X tambah A. X tambah A itu bernilai 2. Sedangkan X-nya sendiri itu bernilai 4. Maka kita substitusikan X4 ke dalam persamaan X tambah A sama dengan 2. X-nya kita ganti 4, ditambah A masih tetap sama dengan 2. Maka A sama dengan 2 dikurangi negatif 4, hasilnya A sama dengan negatif 2. Dan Y ditambah B itu bayangan Y aksen, rumusnya kan Y tambah B. Sedangkan Y tambah B itu nilainya negatif 3. Maka dapat persamaan Y tambah B sama dengan negatif 3. Nah, Y-nya itu, Y sendirinya itu bernilai 6. Kita substitusikan. 6 tambah B sama dengan negatif 3. B sama dengan negatif 3 dikurangi 6. Maka nilai B-nya adalah negatif 9. Jadi, komponen translasinya ada titik P 4,6 ditranslasikan sehingga hasil bayangannya 2, negatif 3. Maka komponen translasinya T, A, B adalah T negatif 2, negatif 9. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan sifat translasi. Perhatikan objek awal dan bayangannya pada translasi berikut. Dari gambar itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat translasi itu yang pertama, bentuk dan ukuran tidak mengalami perubahan. Itu maaf salah ya. Yang kedua, luas bangun tidak mengalami perubahan. Ya, untuk hari ini cukup sekian sampai di sini. Materi ke depan kita akan tetap mempelajari tentang transformasi geometri yang berjenis refleksi. Silahkan kalian pelajari dulu dari rumah, baca-baca. Untuk tugas hari ini nanti kamu kerjakan modul halaman 29. Ya.
ya. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa kita ke dalam kesuksesan di hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.